Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 36 Tahap Tengah Alam Qihai. Semua orang menatap nyala api yang menari-nari di atas telapak tangan Jiang Chen, tercengang olehnya dan kekuatan jiwa yang menyelimuti tubuhnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Alkemis. Saudara Jiang Chen juga seorang alkemis. Dia mampu mengendalikan api binatang buas di usia yang begitu muda. Ini mengerikan. Semua orang yang hadir terkejut. Keraguan mereka kini sirna. Seorang anak muda berusia 15 tahun berada pada tahap awal alam Qihai dan dapat membunuh seorang pendekar pada tahap akhir alam Qihai dengan mudah. Bukan hanya itu, ia juga dapat langsung mengenali 9 meridian yin, dan ia juga seorang alkemis yang dapat mengendalikan api langka. Ia adalah seorang jenius yang tidak dapat ditemukan dimanapun, menjalin hubungan antara menara hujan berkabut dan Jiang Chen adalah satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Selain itu, dari apa yang dikatakan Jiang Chen, mereka tahu bahwa dia mampu meramu pil pembersih dengan tingkat keefektifan 100%, yang membuat mereka semakin terkejut. Setelah semua yang baru saja terjadi, mereka paham bahwa pemuda ini bukanlah orang yang akan berbohong. Astaga, plus. Jiang Chen menarik kembali kekuatan jiwanya yang bagaikan tsunami ke dalam tubuhnya, diikuti oleh kobaran api. Wajahnya pucat, dengan kondisinya saat ini, dia tidak lagi cocok untuk menggunakan kekuatan jiwanya. Seperti yang kalian lihat, jiwaku terluka, dan aku hampir tidak bisa menggunakan kekuatan jiwaku. Begitu aku menggunakan pil pemurnian jiwa dan memulihkan jiwaku, aku akan segera memulai proses penyembuhan untuk Nona Muda Yan. Kata Jiang Chen. Terima kasih saudara Jiang Chen. Yan Zanyun tampak sangat bersyukur dan gembira. Ia berbalik dan berkata kepada Yan Meng, siapkan kamar tamu yang nyaman untuk saudara Jiang Chen, dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Jika ada yang mendekati ruangan itu dalam jarak 100 langkah, kedua kakinya akan dipatahkan. Ya, Tuan. Yan Meng menjawab dengan tergesa-gesa. Saat ini dia sangat bahagia. Dia telah menjadi pahlawan nomor 1 bagi keluarga Yan. Jiang Chen benar-benar bintang keberuntungannya. Dipimpin oleh Yan Meng, Jiang Chen meninggalkan ruang pertemuan. Menatap punggung Jiang Chen, mata Yan Chen Yu memancarkan kehangatan khusus. Yan Meng memberitahuku bahwa dia berasal dari kota langit harum dan telah bergabung dengan karavan mereka di alun-alun mercenari di kota langit ramai. Kata Yan Hongtai. Kota langit harum adalah kota kecil, bagaimana kota itu bisa melahirkan pemuda yang begitu istimewa? Kirim seseorang untuk segera memeriksa latar belakangnya, seorang jenius seperti dia pasti sangat terkenal di sana. Yan Zanyun berkata sambil tersenyum. Pemuda ini benar-benar istimewa. Dia baru berusia 15-16 tahun, dan pemuda normal manapun seusianya akan merasa takut dan sopan di hadapan kita. Namun, dia tampak santai dan tenang. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa berbedanya dia dengan yang lain. Dia juga membuatku merasa bahwa dia tidak bisa dimengerti. Kata Yan Taihong. Jika dia benar-benar berhasil menyelamatkan Yuer, maka dia akan menjadi pahlawan keluarga Yan. Yan Zanyun menatap Yan Chen Yu yang berdiri di sampingnya. Dia adalah orang terpenting dalam hidupnya. Dia telah menempatkan Yan Chen Yu di tempat yang sama di hatinya seperti Jiang Zhen Hai telah menempatkan Jiang Chen di hatinya. Mereka berdua adalah orang-orang yang tidak mampu mereka kehilangan. Kamar yang telah dipersiapkan Yan Meng untuk Jiang Chen adalah kamar tamu terbaik di keluarga Yan, sebuah halaman yang sangat tenang dan berkelas. Dari penataannya saja, orang dapat dengan mudah mengetahui betapa pentingnya Jiang Chen bagi mereka. Saudara Jiang Chen, apakah Anda puas dengan tempat tinggal yang disediakan? Jika Anda tidak puas, saya dapat menggantinya untuk Anda. Yan Meng berkata sambil tersenyum. Tidak perlu berubah, tempat ini sudah bagus. Jiang Chen pun membalasnya sambil tersenyum. Saya tidak pernah menyangka saudara Jiang Chen benar-benar mampu menemukan penyebab sebenarnya di balik penyakit nona muda itu. Dan Anda juga seorang alkemis jenius, maaf karena tidak dapat mengetahui hal ini lebih awal. Yan Meng berkata sambil tersenyum. Dia sangat sopan kepada Jiang Chen karena begitu Jiang Chen menyembuhkan Yan Chen Yu, kedudukannya dalam keluarga Yan akan meroket. Tidak perlu bersikap sopan, Paman Yan. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Saudara Jiang Chen, tadi, kepala suku berkata kepadaku bahwa aku harus memberikan buah yang murni ini kepadamu juga. Yan Meng berkata sambil mengeluarkan buah merah seukuran kepalan tangan yang penuh dengan energi yang murni. Buah kecil ini mengandung energi yang tak terukur jumlahnya. Mata Jiang Chen berbinar. Buah pure yang merupakan barang langka yang sangat sulit diperoleh. Meskipun buah di depannya masih muda, buah itu cukup enak untuk dimakan. Harga buah pure yang tidak setinggi pil pemurnian jiwa, tetapi tetap saja merupakan barang yang sangat langka. Jiang Chen tidak pernah menyangka Yan Zanyun akan memberikannya begitu saja seperti ini.
Kalau begitu, aku akan menerimanya. Jiang Chen tidak menolak tawaran itu dan mengambil buah pure yang untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa Yan Zanyun ingin membeli hatinya sehingga ia dapat menyelamatkan Yan Chen Yu dengan usaha yang maksimal. Bagi Misty Rain Tower yang kaya raya, buah pure yang bukanlah apa-apa. Mereka bahkan memberikan Jiang Chen pil pemurnian jiwa, jadi buah pure yang nilainya jauh lebih rendah bukanlah sesuatu yang perlu mereka khawatirkan. Namun, buah pure yang ini sangat penting bagi Jiang Chen. Dengan kombinasi pil pemurnian jiwa dan buah pure yang, Jiang Chen akan mampu menerobos ke tahap tengah alam Qi Hai tanpa masalah apapun. Saudara Jiang Chen, fokuslah pada pemulihan. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Yan Meng berkata sebelum dia berbalik dan pergi. Jiang Chen menutup pintu yang menuju ke halaman dan berjalan ke sebuah ruangan, lalu menutup pintu ruangan itu juga. Dia sama sekali tidak peduli untuk melihat dekorasi ruangan itu. Sebaliknya, dia langsung mengeluarkan kotak giok itu. Dia membuka kotak giok itu dengan tidak sabar. Sebuah pil berwarna putih susu muncul di depannya, aroma penyembuhannya memenuhi udara di sekitarnya. Pil itu terlihat transparan, dan tidak ada kotoran di dalamnya. Ini memang pil yang 100% efektif. Jiang Chen memuji pil itu sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Dia melemparkan pil pemurnian jiwa ke dalam mulutnya dan menelannya. Wah! Energi pil pemurnian jiwa mulai menyebar dalam tubuh Jiang Chen. Obat murni itu berubah menjadi banyak aliran dan memasuki jiwa Jiang Chen. Set! Saat perasaan menyenangkan itu memasuki tubuh Jiang Chen, dia tidak dapat berhenti menggigil. Jiwa Jiang Chen yang terluka bagaikan kolam yang mengering, dan energi pengobatan yang keluar dari pil pemurnian jiwa bagaikan reservoir air sebening kristal. Kolam yang mengering itu akhirnya mendapat hujan. Ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada Jiang Chen. Berdengung. Suara mendengung terdengar dari tubuh Jiang Chen. Di bawah kendali keterampilan transformasi naga, energi itu dilarutkan dan diserap sedikit demi sedikit. Jiwa yang terluka parah pulih dengan kecepatan tinggi. Pil pemurnian jiwa yang dibawa ke Jiang Chen tidak hanya bagus untuk menyembuhkan jiwanya. Itu adalah pil tingkat bumi yang juga memiliki energi khusus. Energi khusus itu mengalir ke dantian Jiang Chen dan laut Qi-nya di bawah kendali keterampilan transformasi naga, membuat tanda naga ketiga di dantiannya lebih jelas. Jiang Chen mematikan semua akal sehatnya dan berkonsentrasi penuh pada pemulihan jiwanya. Proses penyembuhan jiwa sesederhana itu, bahkan dengan bantuan pil pemurnian jiwa, seseorang tidak akan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat. Sudah sehari sejak Jiang Chen duduk dan mulai fokus menyembuhkan jiwanya. Hari berikutnya pun tiba, dan tak lama kemudian tengah malam pun tiba. Masih belum ada tanda-tanda Jiang Chen akan bangun. Di dalam aula pertemuan keluarga Yan, para prajurit inti mortal yang memegang jabatan tinggi telah berkumpul. Ketua, orang kita telah mengirim berita dari kota Langit Harum. Jiang Chen ini bukan orang biasa, kata Yan Hongtai. Ceritakan padaku tentang hal itu, kata Yan Zanyun. Jiang Chen, tuan muda dari keluarga wali kota-kota Langit Harum. Dia adalah anak orang kaya yang tidak berguna dan tidak berguna nomor satu di kota ini, orang yang sangat bodoh dan tidak berguna. Namun, belum lama ini dia mengalami transformasi total, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Beberapa hari yang lalu, Jiang Chen memimpin beberapa orang dari keluarga Jiang dan menghancurkan keluarga papan atas lainnya yang merupakan saingan mereka di kota Langit Harum dalam semalam. Jiang Chen membunuh kepala keluarga mereka, Mu Rongzhan, yang juga merupakan seorang prajurit Qi Hai tahap akhir. Kata Yan Tai Hong. Informasi apapun yang diinginkan menara hujan berkabut, itu harus sangat akurat. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi di kota Langit Harum bukanlah sebuah rahasia. Anak orang kaya nomor satu yang tidak berguna, apa kalian benar-benar mengira dia orang seperti itu? Dia menghancurkan keluarga saingannya dalam semalam, itu membutuhkan beberapa kemampuan yang sangat terpuji. Bahkan Yan Zanyun tidak bisa tidak memuji Jiang Chen. Citranya sebagai anak orang kaya yang tidak berguna pasti hanya kamuflase. Aku menduga dia pasti diajari oleh seorang guru besar. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengenali 9 meridian yin. Seorang pria berkata. Masih ada lagi. Tak lama sebelum ini, Li Changhong, putra Li San Yue, membantu keluarga Murong di kota Langit Harum untuk melawan keluarga Jiang, tetapi dia dibunuh oleh Jiang Chen di panggung pertempuran. Li San Yue bergegas ke kota Langit Harum dengan marah untuk membalas dendam, tetapi Yan Hongtai mengerutkan alisnya. Beraninya dia membunuh Li Changhong. Dia memang punya nyali, tapi tindakannya telah benar-benar menyinggung keluarga Li. Oh ya, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Yan Zanyun memandang Yan Hongtai. Li San Yue kembali dengan tangan hampa. Alasannya adalah karena ada seorang prajurit inti surgawi di keluarga Jiang.
Segera setelah Yan Hongtai berbicara, semua orang terkejut. Apa? Seorang prajurit inti surgawi? Yan Zanyun juga terkejut. Meskipun dia adalah seorang pendekar inti fana tahap akhir, mencapai alam inti surgawi sangatlah sulit. Bahkan tidak ada satupun pendekar inti surgawi di Kota Merah, jadi siapa yang mengira bahwa ada pendekar inti surgawi yang tersembunyi di keluarga Jiang? Ini sungguh tidak dapat dipercaya, tetapi itu menjelaskan mengapa Li San Yue kembali dengan tangan hampa. Saya kira transformasi Jiang Chen pasti ada hubungannya dengan prajurit inti surgawi itu. Yan Hongtai menebak. Dengar baik-baik, berhentilah menyelidiki apapun yang berhubungan dengan keluarga Jiang. Adapun Jiang Chen, musuh keluarga Li adalah teman kita. Selain itu, dia mampu menyembuhkan Yuer. Dia adalah penyelamat kita. Yan Zanyun berkata dengan ekspresi serius. Dipahami. Semua orang menganggukkan kepala mereka. Seorang prajurit inti surgawi sangat kuat. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk mengamankan hubungan baik dengan Jiang Chen. Pada saat yang sama, Jiang Chen yang telah menutup semua indranya akhirnya membuka matanya. Wah! Kekuatan jiwa dilepaskan dari tubuhnya seperti gelombang yang tak berujung, menyebabkan pusaran air tak terlihat yang kuat di dalam ruangan. Jiang Chen telah sepenuhnya menyerap pil pemurnian jiwa, dan bukan hanya jiwanya yang sembuh sepenuhnya, tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan jiwaku telah mencapai tahap tengah alam inti fana, 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, tanda naga ketiga telah terbentuk sepenuhnya. Jiang Chen sangat terkejut. Semakin besar kekuatan jiwanya, semakin mudah baginya untuk meramu pil. Tentu saja, orang normal tidak akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan musuhnya, karena jika jiwanya terluka, akan sangat sulit untuk menyembuhkannya. Namun, kekuatan jiwa Jiang Chen dapat digunakan untuk menakut-nakuti orang di saat kritis. Jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menakut-nakuti Li San Yue, maka keluarga Jiang pasti sudah hancur sekarang. Jiwaku telah pulih dengan sempurna, dan kemampuanku juga telah diperkuat. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengonsumsi buah pureyang dan menerobos ke alam Qihai Tengah. Logam itu perlu dipukul saat masih panas. Jiang Chen mengeluarkan buah pureyang dan segera menelannya. Saat fajar tiba, Jiang Chen hampir sepenuhnya menyerap semua energi dalam buah pureyang, dan sebagian energi yang tidak diserapnya telah disimpan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, tanda naga keempat telah terbentuk sepenuhnya, dan tanda naga kelima dapat terlihat samar-samar. Jiang Chen mengeluarkan beberapa pil pemulihan pangkat fana dan menelannya. Sebuah ledakan keras terdengar bergema dari tubuhnya, hampir seperti ada seekor naga yang berenang di dalam. Dengan menggunakan buah pureyang, Jiang Chen sekarang menjadi seorang prajurit Qihai menengah.